Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, seperti Dia Tuhan pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Bruder, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak oleh gereja untuk bersama-sama merasakan bagaimana masa pertobatan untuk semakin menyucikan kita semua. Masa Prapaskah yang akan kita masuki adalah saat yang paling tepat
untuk menjawab seruan rahmat Allah pada umatnya. Jawaban tersebut selayaknya diwujudkan dalam sikap tobat yang disertai niat yang ikhlas dan diungkapkan di dalam tindakan nyata, yaitu puasa, amal, dan doa. Sikap hidup terbuka pada Tuhan pun hendaknya selalu diusahakan, karena Dialah satu-satunya Allah yang benar, setia, menepati janji. Saudara-saudara yang terkasih, pertobatan ini bukan hanya dari luaran saja, tetapi dari dalam hati kita, dari lubuk hati kita, yang akan menggerakkan kita, bukan karena kita meminyaki bibir kita dengan minyak seperti berpuasa, seperti biar nggak ketahuan untuk berpuasa. Itu menjadi salah satu cara yang diterangkan dalam Injil nanti. Karena kita semua berpuasa untuk Tuhan, bukan untuk pujian dan tepuk tangan. Dalam Ekaristi ini kita berdoa untuk mengungkapkan syukur atas ulang tahun Bapak Yohanes Subiono yang ke-84. Semoga diberi kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang sungguh mencukupi untuk menunggui anak cucunya. Dan yang kedua, mohon doa untuk 100 hari dipanggil Tuhan ayah dan opa kami, Dr. M.E. Budianto Hati Santoso. Semoga diampuni segala dosanya dan diberikan kedamaian abadi bersama Bapa di surga. Mari kita bawa doa-doa kita masing-masing, kita satukan di dalam Ekaristi ini, dan kita mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kita. Nanti untuk pertobatan, Tuhan kasihanlah kami diganti dengan penerimaan ampun. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Iko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah firman Tuhan: berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allah. Tiuplah sangka Allah di Sion. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan jangankan biarkan milikmu sendiri menjadi celah.
maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan
seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya
supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Saya pernah berjuang ke sana kemari untuk mencari akik yang paling terkenal. Wah, ini akiknya ya, akiknya merah delima. Lalu saya berpuasa di situ, seakan-akan semuanya akan mendapatkan sesuatu. Benar saja, saya mendapat akik ini dan akhirnya akiknya bisa menyala, dikasih dari sanitizer. Oh, bisa menyala ya. Mungkin dari jauh nggak kelihatan ini ya, bisa menyala. Maka ini akik yang anti hand sanitizer. Kemudian dia menyala ini bisa menerangi. Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah nyalanya ini bisa penuh dari dalam atau hanya nyala tambahan saja? Maka saya juga membawa tester di sini untuk tidak pecah di celana saya ini ya. Coba, jadi kita tester apakah merahnya penuh semua. Mana ini alatnya untuk memecah? Kita kasih di dalamnya. Merah enggak? Merah. Enggak begini kok. Siapa bilang merah? Tidak merah ya. Merahnya tidak sungguh-sungguh memenuhi air ini. Artinya apa? Merahnya tidak sungguh merah, tetapi merahnya hanya merah tiruan ternyata. Saudara-saudari yang terkasih, ini Injilnya sampai bahasa ini. Merah yang dari dalam adalah kekuatan dari kita semua, inner power, kekuatan pertobatan yang dari dalam adalah pertobatan yang ada digerakkan oleh roh, digerakkan oleh hati kita yang paling dalam, digerakkan oleh cinta Tuhan yang sudah kita rasakan. Sampai batuk ini kualat itu saya. Terima kasih. Tisunya sedikit. Ya, saudara-saudari yang terkasih, saya pernah mendampingi mahasiswa di Wisma Mahasiswa Solo. Kebanyakan mahasiswa itu mahasiswa UNS, Universitas Negeri 11 Maret, dan di sana di Wisma Mahasiswa ada sekitar 7 mahasiswa yang menginap di sana. Mereka dari berbagai kota yang mungkin untuk menghemat tidak kos, tidak bayar kos, maka mereka tinggal di Wisma Mahasiswa. Ada cowok, ada cewek, tetapi tentu saja terpisah. Kemudian saya menemui salah satu cewek yang kelihatannya bermasalah di kampusnya karena tidak mampu. Dia berasal dari Nerambe, Ngawi. Kemudian dia kesulitan membayar. Lalu saya mencoba mengusahakan bantuan supaya bisa membayar mata kuliahnya atau semesternya. Kemudian memang sampai beberapa kali saya mendapatkan bantuan untuk anak itu, cewek. Kemudian dia selalu mengucapkan terima kasih. Bahkan ketika lulus juga mengontak saya sudah pindah, itu kemudian juga mengucapkan terima kasih. Kalau di Wisma itu ada kegiatan, ada banyak kegiatan, diskusi, hari bumi, weekend, dia selalu terlibat di situ menjadi panitia. Karena saya mengatakan, ketika kamu tinggal di Wisma ini, kamu harus terlibat dalam
dan menjadi panitianya. Maka dia merasakan itu menjadi semacam formasi pendidikannya, dan dia merasa saya dicintai oleh kelompok ini. Artinya saya mencarikan dana dan seterusnya. Kemudian dia merasakan perhatian itu, maka kemudian dia berbuat banyak untuk orang lain karena dia merasakan sudah dibantu di dalam perjuangan kuliahnya. Dia pun akhirnya menikah, sekarang mempunyai 2 anak, masih sering kontak, tetapi intinya adalah dia menjadi orang yang terlibat bagi orang lain, terutama ketika masih berada di wisma mahasiswa itu. Saudara-saudara yang terkasih, kita kalau dicintai oleh orang, diberikan dukungan, perhatian, dikasih, maka kita pun ingin membalas kasih itu, entah kepada orang-orang lain maupun kepada orang yang memberi kita. Maka ketika kita dicintai oleh Tuhan, ketika kita sudah diampuni, ditebus tanpa syarat, kita pun ingin membalasnya. Salah satunya masuk di dalam masa prapaskah ini dengan pertobatan kita. Dari dalam, bukan dari luar. Bukan hanya ikut-ikutan, bukan karena gereja sekarang ini masa prapaskah saya harus pertemuan tiap hari Rabu untuk pertemuan APP, saya harus jalan salib tiap hari Jumat, tetapi dari dalam sungguh saya ingin memperbaiki diri, tidak hanya dengan berdoa semakin khusyuk, tetapi juga berbuat sesuatu bagi orang lain. Ini salah satunya adalah nanti ada aksi puasa pembangunan, menyisihkan seluruh sedikit dari rezeki yang diberikan Tuhan untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, supaya merah kita dalam masa prapaskah pertobatan ini adalah merah yang dicintai Tuhan sehingga ingin berbagi pada Tuhan, merah yang dari dalam hati kita, bukan merah lipstik, maka ini akan menjadikan kita masuk dalam pertobatan dan semakin dekat dengan kesempurnaan. Maka mari kita lanjutkan Ekaristi ini. Kita akan memberkati abu yang akan kita terima, dan nanti kita abu sebagai lambang bahwa kita dari Tuhan, dari abu akan kembali kepada abu. Nanti Prodiakon atau saya akan mengatakan bertobatlah, percayalah kepada Injil. Sebetulnya kata-kata yang lain juga boleh. Kamu dari abu akan kembali menjadi abu, sebagai simbol bahwa kita ingin mengingat asal dan tujuan hidup kita, yaitu Tuhan sendiri. Semoga Tuhan memberkati niat dan pertobatan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan rendah hati mari kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia suci memberkati abu ini yang akan dioleskan pada kepala kita, dari kita, sebagai tanda penyesalan atas dosa kita. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu yang kami berkati ini. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudari, mari kita sampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Kalau ada yang duduk di luar, bisa masuk ke dalam kalau mau. Ada tempat di belakang podium. Doa, tobat, dan tolong-menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, mari kita mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbaharui diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Marilah berseru kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga dalam masa pertobatan ini, semua orang Kristiani mencari dan mengusahakan perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan penuh kerendahan hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan cinta kasih, serta meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka, bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat, tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, lemah, miskin, dan difabel. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk memanjatkan doa kita masing-masing dalam hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepada-Mu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi Bapak Yohanes Sugiono yang berulang tahun ke-84. Semoga Engkau beri kesehatan dan kebahagiaan. Dan kami juga berdoa untuk keselamatan jiwa Bapak Dr. M.D. Budianto Hadi Santoso yang telah Kau panggil 100 hari yang lalu. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Saudara-saudari, mari kita berdoa supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga sekali menerima Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepada-Mu. Semoga kami mengengkang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadat suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak. Maka bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama laskar surgawi, kami memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kencuran Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Kristofurus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Bapak Dr. M.E. Budianto Adi Santoso yang telah terpanggil 100 hari yang lalu, juga semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Mari kita doakan saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan. Ya Tuhan, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, mari kita menyanyikan lagu dari doa yang diajarkan oleh Yesus. Amin.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda pada para rasul, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama. Dan bersama-sama. Damai Kristus. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus.
Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. 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 Tubuh Kristus. 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 Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin.
Saudara-saudari, mari kita tutup Ekaristi ini dengan doa sesudah umum. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan kepadamu dan berguna bagi keselamatan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ada pengumuman? Tidak ada. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita akan memasuki masa Prapaskah. Ada kegiatan pantang puasa dan juga kaleng APB sekaligus kegiatan pertemuan APB di lingkungan masing-masing. Bahkan bisa juga didiskusikan dalam keluarga-keluarga. Maka mari kita mohon berkat Tuhan, semoga masa Prapaskah ini memberi kesempatan bagi kita untuk semakin memurnikan diri kita di dalam merasakan cinta Tuhan dan mencoba untuk membalasnya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini Ekaristi kita untuk penerimaan aku sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita mundur, kita semua diutus. Amin.